salam jumpa bagi kita semua teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bernafas dan beraktivitas. Karena itu, mari kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman kita bersyukur dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Kita bersaat teduh sejenak untuk memasuki hadirat Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita bersukacita dalam hadirat Tuhan dengan memuji kebesaran Tuhan dalam pujian Gita Bakti 16. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini karena cinta-Mu bagi kami. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat melakukan semua tugas belajar kami dengan baik. Kami bersyukur untuk hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah saat ini. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menikmati indahnya perjumpaan dengan Tuhan dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dalam puji-pujian Kidung Jemaat 59. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan siapkan bacaan kita dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ketika Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan buat kami pada pagi hari ini. Kami bersama-sama, suatu kerinduan kami mengambil bagian dalam persekutuan Taruna di pagi hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami dari awal pertengahan akhirnya, dan kiranya Tuhan membuka hati kami, pikiran kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini apa yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami. Amin. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan.
yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ada orang-orang yang membara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Hari ini kita baca dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 dengan tema pujian dan syukur. Adik-adik, karena kebaikan dan kasih Tuhan setia, Tuhan Yesus itu selalu setia, telah ditunjukkan secara nyata melalui karya penebusannya. Pembacaan kita hari ini menceritakan tentang kasih setia Allah sepanjang perjalanan kehidupan orang Israel. Mereka dibuang ke tanah pembuangan dan di sana mereka tercerai-berai. Itu ada di ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ya, mereka dibuang di pembuangan, jadi mereka bercerai-cerai, mereka ada di mana-mana, terpencar di mana-mana. Ya, perjalanan orang Israel begitu mengalami banyak ancaman. Ayat kelima, mereka lapar, mereka haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ya, keadaan mereka pada saat itu digambarkan seperti sekelompok orang yang berjalan di padang belantara. Mereka nggak tahu jalan pulangnya di mana. Mereka nggak tahu tujuan untuk masuk ke kota yang ada orang itu di mana. Mereka nggak tahu. Mereka itu haus, ya. Mereka itu lapar, jiwa mereka lemah dan lesu. Dalam kondisi seperti itu, satu hal yang mereka lakukan apa? Ayat 6 dikatakan mereka berseru-seru. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, dan lalu mereka dituntut oleh Allah. Tuhan Allah menjawab doa mereka. Tuhan membawa mereka ke tempat kediaman mereka. Ayat ke-7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga mereka sampai ke kota tempat kediaman orang. Ya, mereka pada saat jalan itu mereka nggak tahu. Mereka mau menuju ke kota yang tempat ada kediaman orang, mereka nggak tahu. Mereka berseru pada Tuhan, Tuhan ini jalannya bagaimana? Mereka tanya sama Tuhan, tapi Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan menuntun mereka, lalu Tuhan tuntun mereka sampai tiba di jalan yang ada kota dan ada orang-orangnya. Ya, nah Allah memberikan keselamatan itu. Allah memberikan keselamatan itu semua karena proses keselamatan yang diberikan Allah dan penebusan atas kehidupan mereka, seperti kehidupan adik-adik pada saat ini. Ya, nah pasti namanya anak teruna punya pergumulan dan permasalahan. Ya, walaupun dalam kondisi sekarang sekolahnya online, ibadahnya online, ya mau chat-chat sama teman online, tapi pasti ada suatu hari pasti bertemu atau tatap muka melalui Zoom atau Google Meet ya sekarang. Nah, kami percaya bahwa apapun yang kalian rasakan, pergumulan, tantangan, kalau kalian merasa, aduh beban saya ini berat Tuhan, saya punya masalah, datang sama Tuhan, berdoa. Ya, intinya kalau kalian punya masalah, kalau kalian punya pergumulan yang berat, datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau orang-orang Israel aja Tuhan tuntun, apalagi kalian, ya kan? Kalau kalian sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kalian minta bimbingan Tuhan, Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan bilang apa? Mintalah, aku akan memberikan, ya kan? Nah, kita mau yakin dan percaya bahwa ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih jalan, jangan lupa bersyukur. Kalau Tuhan udah nuntun kita ke jalan yang benar, jangan lupa Tuhan terima kasih karena
Tuhan. Jangan saya enak-enaknya kalau Tuhan udah kasih keselamatan, ya, terus kita bilang, oh kita bebas berbuat dosa apa aja. Tuhan itu maha pengampun. Jangan seperti itu. Kita sebagai anak-anak teruna, kita mau belajar bahwa apa yang kita sampaikan ke Tuhan, kita mau berdoa, Tuhan, saya mau belajar untuk tidak melakukannya lagi. Dalam tanda kutip, melakukan yang tidak baik. Ya, jadi kita mau berubah. Bukan hanya kata-kata lewat doa, tapi tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Nah, sebagai anak teruna, kita mau belajar bahwa kalau apa yang kita pergumulan dan tantangan yang kita hadapi saat ini, kalau Tuhan sudah bebaskan, kalau Tuhan sudah tunjukkan jalan yang benar, kalian harus, tindakan kalian harus, oh Tuhan, tunjukkan sama Tuhan. Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak mau menyakiti hati Tuhan lagi. Jadi bersungguh-sungguh kita mau setia kepada Tuhan. Kalau temennya ngejek-ngejekin, cuekin aja. Tuhan kan bilang, kalau dikasih kejahatan, tidak boleh dibalas kejahatan. Jadi kalau sebagai anak teruna yang takut akan Tuhan, kita mau belajar bahwa apa yang menjadi pergumulan kalian datang sama Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan saya jalan yang benar. Saya mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni saya Tuhan kalau saya mengecewakan. Ya, berdoa itu bukan hanya kata-kata. Nah, Tuhan, kalian harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan adik-adik sendirian. Kalian akan dituntut terus karena penebusan Allah akan terus berjalan sepanjang hidup kalian. Jadi selama kalian hidup, jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kalian tidak akan pernah sendiri. Amin. Teman-teman, kita merespon firman Tuhan dengan pujian dari Kitab Bakti 252. Percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan anak-anak teruna di tempat itu. Mari Tuhan, walaupun di luar sana banyak sekali pergumulan kami, mari kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami akan percaya Engkau akan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mau menyerahkan anak-anak teruna GBI Bekasi bersama-sama dengan mereka dalam sekolah mereka, studi mereka, pergumulan mereka, pergaulan mereka, tantangan hidup mereka. Mari Tuhan Yesus, Engkau tahu pribadi lepas pribadi satu persatu. Tuhan melihat kerinduan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelayanan persekutuan teruna di tempat ini, walaupun secara online kami
yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang tidak tinggal diam. Kami yakin suatu kerinduan anak-anak layan kami untuk banyak bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Kami yakin dan percaya anak-anak teruna di tempat ini mempunyai kerinduan untuk bersatu hati, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebagai anak-anak muda, sebagai anak teruna, Tuhan menjadikan kami bukan hanya kami berkata-kata, tapi Tuhan merubah sikap dan hidup kami, tindakan kami, perilaku kami. Tuhan menuntun kami agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan dulu ini ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari memberi persembahan dengan hati yang penuh sukacita sambil bernyanyi dari Gita Bakti 86. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sebagai anak-anak taruna dengan keterbatasan kami dapat memberikan persembahan dalam ibadah taruna di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini dan juga memberkati kami semua agar kami menjadi anak-anak taruna Kristen yang berguna dan memberi manfaat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan amanat pemutusan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang membentuk sejarah kehidupan kita. Dia juga yang menuntut kita melewati perjalanan hidup yang masih panjang. Mari mengakhiri ibadah ini dalam pujian Gita Bakti 121 ayat yang pertama. Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah persekutuan taruna pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan anak-anak taruna di tempat ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau. Apapun pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kepada pagi hari ini dan kami akan mengakhirinya dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat melakukan proses belajar jarak jauh. Tekun membaca Alkitab dan bersaat teduh dan jalanilah hidup dalam ucapan syukur. Patuhi protokol kesehatan agar kita menjadi pembawa cinta kasih Kristus bagi orang lain. Sampai jumpa minggu depan.